Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Baik, masih bersama program favorit kita yaitu Ngelopo, ngobrol ulan poso bersama Ustadz Sutopo. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan beberapa tema-tema yang kemarin sudah dibahas secara gamblang, secara jelas oleh Ustadz Sutopo, yang mana mulai dari pengertian sampai dengan yang kemarin terakhir, yaitu tentang keutamaan puasa. Pada kesempatan pada pagi ini kita akan membahas tentang hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa tersebut itu seperti apa. Baik, langsung saja kita menyapa beliaunya Bapak Sutopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bapak Sutopo, kemarin kita sudah ngobrol panjang lebar tentang pengertian sampai dengan keutamaan dari ibadah puasa. Kesempatan pada pagi ini kita akan membahas tentang hikmah yang bisa kita ambil ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Niku pripun menurut jenengan? Monggo. Terima kasih. Bicara hikmah itu ya gampang-gampang sulit. Artinya masing-masing orang punya pengalaman, punya hikmah. Ya, kita ngobrol nanti bisa memberi masukan yang saya tahu saja. Kalau hikmah yang dapat kita ambil ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini sebenarnya banyak sekali. Tapi diantaranya yang paling pokok, karena tujuan poso itu adalah takwa, ya, lalakum tatakun. Ya, paling tidak hikmahnya ya mestinya setelah melaksanakan poso ya ketakwaan kita harus meningkat, harusnya begitu. Kalau memang belum, ya tahun depan kita persiapkan lagi bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan diri. Artinya kalau puasanya ini, kalau takwanya ini tidak meningkat, ya mungkin puasanya perlu dipertanyakan, kira-kira begitu. Yang kedua, kedisiplinan menurut saya disiplin. Puasa itu melatih kita untuk konsekuen dengan apa yang kita yakini, artinya begini, walaupun kita sudah siap makanan, ketika belum azan kan kita tidak mau makan. Jadi kita latihan untuk itu. Padahal yang tentunya seandainya kita makan itu kan ya tidak ada orang yang tahu. Artinya kita melatih komitmen kita kepada Tuhan sampai seberapa kalau janji kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan. Di sisi lain lagi, termasuk hikmah juga melatih untuk meningkatkan kualitas. Ada paling tidak ada empat kualitas. Ada kualitas diri, ada kualitas bagaimana hubungannya dengan Allah, ada kualitas bagaimana terhadap lingkungan, ada kualitas hubungan sesama manusia. Jadi dalam puasa itu ya itu yang diasah untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas hubungan dengan Tuhan, kualitas hubungan dengan sesama manusia, kualitas hubungan dengan lingkungan. Maka ajaran-ajaran aturan-aturan puasa, ketika satu contoh lagi ada hadis ketika kita dicela orang itu kan kita tidak boleh balas. Kita cukup bilang ini soimun. Nah itu kan dalam rangka untuk bagaimana kita memperbaiki hubungan sesama manusia, termasuk juga lingkungan juga. Saya kira diantaranya bicara hikmah itu walaupun yang lain masih
masih banyak. Terus apakah hikmah tersebut itu didapatkan oleh semua orang yang melakukan puasa? Apakah anak kecil bisa dapat, orang tua, apakah bisa mendapatkan hikmah seperti itu? Ya, menurut saya tergantung kualitas puasanya. Ketika puasa kita berkualitas, benar sesuai dengan aturan, ya mungkin bisa kita rasakan ketakwaannya bisa meningkat, kualitas dirinya bisa meningkat. Tentunya puasanya orang yang dewasa ya berbeda dengan puasanya anak kecil. Paling tidak ya anak kecil hanya latihan, melatih komitmen mereka, disiplin mereka. Mereka diajari walaupun tidak ada siapa-siapa, ketika mereka mandi kan tetap tidak berani minum. Kalau anak kecil kan begitu. Itu kan dalam rangka untuk melatih dirinya. Bagaimana merasa dirinya itu selalu dilihat oleh Allah. Kan ada cerita itu, ada cerita santri-santri yang disuruh gorok ayam itu kan, silakan disembelih, pokoknya jangan sampai ada yang tahu. Akhirnya podo ndolik gorok ide karena ada satu yang tidak bisa, karena di delik ini ternyata merasa masih ada yang melihat dan sebagainya. Justru itu yang berhasil. Nah, ini menunjukkan kan antara kita tidak karena umur, tidak karena keilmuan, tidak karena apa, masing-masing punya kualitas yang berbeda-beda urusannya kita kepada Allah. Karena intinya kan kemarin kita bahas sebenarnya puasa ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti dalam artian puasa itu berarti tidak menjamin orang itu akan berubah, karena tergantung personal. Tergantung ya tentunya kan kita melihat yang dilakukan para sepuh kita itu, setelah melakukan begitu kok kita kan bisa niru, tapi kan namanya niru kan tidak mesti sama dengan yang ditiru kan, itu kan ya, tergantung lah. Makanya pada ngobrolan yang lalu kita tetap sampaikan bahwa kita mencari ilmu itu harus selalu di mana dan kapanpun juga. Kita selalu harus setiap harinya muhasabah. Apa muhasabah itu? Apa introspeksi, ya? Iya, introspeksi. Malah ada ajaran begini, Mas. Sholat 5 waktu itu sebenarnya adalah waktu kita melaporkan amaliyah kita untuk muhasabah. Mestinya setelah subuh sampai ini sebentar lagi ini zuhur misalkan, ya kita mesti ingat mulai subuh sampai zuhur tadi yang kita lakukan itu apa. Kalau itu ada kesalahan ya kita harus menghadap kepada Tuhan untuk minta, harus jelas itu salahnya apa. Saya tadi ngelarang hati ini si A, ya kita perjelas itu. Bahkan ada ulama mengatakan ini surat yang dibaca itu harus mencerminkan dari apa yang dilakukan. Duhur, ketika duhur mengusat asar kita sudah berpikir, aku mau setelah duhur ke asar itu berbuat apa ya. Kita harus laporkan dan istighfar kepada Allah. Sehingga setelah asar ke maghrib juga begitu. Sehingga dari sana, dari waktu ke waktu kita harus selalu ingat dan muhasabah. Dan harapannya adalah masuk salah kok terus kan gitu kan, meningkat. Itu begitu sebenarnya. Ya itu dilatih mulai dari puasa dan seterusnya. Jadi syariat itu kan saling kehubungan, saling hubungan. Ada puasa, sholat, zakat, haji dan sebagainya. Baik Ustadz Sutopo, dari beberapa hikmah tadi ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwasanya hikmah dari puasa itu tidak hanya untuk kaum muslimin sendiri, tetapi untuk semua umat, semua manusia. Karena apa? Ketika bulan Ramadan tiba, dilihat secara ekonomi itu menggerakkan semua perekonomian.
Nah itu menurut jenengan pripun? Loh memang syariat Islam itu kan Kanjeng Nabi itu kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Artinya ya apa saja syariat, termasuk haji itu kan juga tidak sekedar orang apa? Orang muslim saja diuntungkan. Ya agak jauh-jauh ziarah Wali Songo itu loh, yang punya bis itu siapa? Orang Cina gitu. Jadi artinya kalau kita itu melakukan syariat Islam ya apa saja, maka itu bisa rahmatan lil alamin. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita itu memang begitu. Maka kita kan setiap hari kan baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, termasuk puasa, jadi mulai tinjauan ekonomi yang macam-macam itu semuanya bisa merahmati. Iya Pak, di sini saya mau bertanya dari 4 karakter hikmah tadi yang Anda jelaskan, dari salah satu yang untuk meningkatkan ketakwaan kita itu yang mana Pak? Ketakwaan itu kan ada indikatornya, diantaranya kan kemarin mungkin pada pertemuan yang lalu kan kita lihat ketika ayat wasaru ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu udzatil muttaqin. Di sana kan alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Bahasa saya yang mudah adalah orang itu lomo. Urusan gampang, pokoknya mari poso kudu dia semakin lomo, dermawan, dermawannya meningkat. Nomor loro wal kadhiminal ghaidha, berarti semakin sabar. Nomor telu wal afina anin nas, berarti menjadi pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin, berarti dia semakin banyak memberi kebaikan. Ayat berikutnya, ketika mereka melakukan kejelekan, ya tidak menduga, cepat langsung istighfar dan tobat kepada Allah. Karena itu 5 hal itu harusnya meningkat. Itu kan indikatornya apa? Takwa. Kalau meningkatkan takwa. Baik, Ustaz Sutopo, begitu jelas sekali penjelasan jenengan tentang hikmah yang disampaikan tadi. Ada beberapa, ada 4 hikmah yang kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan puasa tersebut. Tentunya orang-orang yang melakukan ibadah puasa tersebut akan memperoleh hikmah tersebut ketika memang ibadah puasa yang dilaksanakan itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Ustaz Sutopo atas penjelasannya. Semoga apa yang jenengan sampaikan bisa memberikan pencerahan, pemahaman, dan juga penjelasan kepada para penonton yang ada pertanyaan di pemikirannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Tetap bersama di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kocok. Cah, ngono kok. Ngono makeup artis. Serius, artis nemen saiki dalam makeup artis barang. Itu burimu sulak. Ya kan iku ta sulake lho, sulake. Secara rileks, secara spontan. Enggak gue kok. Ano, spontan. Terus.